kesempatan dan bukan sesuatu yang di-given. Itu yang harus, ini baik alpha female maupun alpha male sebenarnya sama ya, maksudnya jenis-jenis leader itu walau baik dia wanita maupun laki-laki punya kecenderungan sebagai leader of the pack itu yang disebut dengan alpha tadi. Nah, mereka biasanya adalah orang yang kuat, lebih kuat dari kebanyakan orang, dan juga biasanya juga suka physical activity karena secara baik secara mental maupun secara fisikal mereka biasanya bisa lebih standing out dibandingin yang lain. Nah, untuk definisi ini, alpha itu sebenarnya adalah kombinasi antara kesadaran dan adaptasi. Jadi ada 4 jenis alpha yang bisa dielaborasi gitu ya. Satu yang modelnya unaware dan non-adaptive. Ini yang paling berbahaya, yang biasanya mereka turn out to be bullies ya. Lalu yang ada tipe aware adaptive, itu yang paling sukses biasanya, baik dia perempuan maupun laki-laki. Dia sukses dalam hal mempengaruhi orang karena mereka bisa mengatur level alfanya itu antara sadar atau sedang beradaptasi. Jadi dia empatinya kuat. Yang ketiga dan keempat itu adalah aware non-adaptive dan aware yang apa lagi abusive power-nya. Ya, itu dia ada beberapa jenis tadi, tapi kita nggak perlu terlalu ini terhadap definisi ini karena itu sepertinya bisa berubah-ubah. Yang harapan kita semua sih, semua yang punya kemampuan sisi empati ini bisa kita maksimalkan positifnya sehingga bisa mengembangkan sisi baik menjadi alfa-alfa itu lebih tinggi gitu. Jadi memang definisi-definisi ini diambil dari studi-studi psikologi dan juga studi-studi yang tipenya ke arah kemasyarakatan gitu. Jadi mungkin anak-anak PU barangkali juga tidak paham apa sih ini gitu ya. Jadi kemarin juga saya sempat dikasih tahu, ya sudah saya cari informasi sedikit dulu sebelum mengantarkan kita pada diskusi ini. Nah, untuk kesempatan pertama mungkin saya beralih dulu ke Ibu Made. Ibu Made, monitor Ibu Made. Udah gabung di sini? Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam Ibu. Nah, Ibu mungkin kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu dulu. Kami ingin tahu perjalanan karir Ibu. Ini kan luar biasa sekali, maksudnya untuk inspirasi kami yang muda ini, mau laki-laki mau perempuan sama saja sebenarnya. Kami ingin tahu perjalanan karir Ibu, terus bagaimana tips dan triksnya sebagai wanita behind infrastructure itu agar tetap balance antara karir dan juga kehidupan di rumah, dan juga pesan kepada kami SDA dan PUPR Muda. Monggo Ibu, waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Vicky, Mbak Abigil, Mbak Arin ya, dan teman-teman semua, anak-anak muda milenial SDA. Saya mengucapkan dalam kesempatan ini selamat berbuka puasa, selamat menjalankan puasa untuk yang menjalani. Jadi ini hari pertama ya kita ya. Makasih ya Mbak Vicky. Jadi gimana ya karir saya? Mulai dari mana? Oke, saya masuk di PU itu tahun 1985. Jadi saya selesai S1 di Udayana, di Universitas Udayana di Bali, langsung masuk di Kementerian PUPR, tapi di proyek induk, dan zaman dulu itu namanya proyek induk pengembangan wilayah Sungai Berantas yang ada di kantornya di Malang, kemudian pindah ke Surabaya. Kemudian tahun 91 saya dapat kesempatan sekolah S2 oleh PU ini, scholarship oleh PU di Universitas of Manitoba, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tarina juga. Kemudian saya sampai di proyek Berantas itu sampai 26 tahun, jadi luar biasa. Ya walaupun pindah-pindah dari Malang, kemudian Surabaya, kemudian Tulungagung, dan keliling lah. Sampai terakhir pada tahun 2007 kita kan semua proyek itu berubah menjadi balai. Nah, jadi Balai Besar Wilayah Sungai Berantas. Nah, saya pada waktu di
proyek induk Berantas, pernah menjadi Pimpro, jadi pemimpin proyek zaman dulu itu. Pemimpin proyek pengendalian banjir selama kira-kira 3 tahun, kemudian pemimpin proyek rehabilitasi selama 2 tahun, sebelum menjadi kepala bidang PJSA, jadi pelaksanaan jaringan sumber air di Balai Besar Wilayah Sungai Berantas. Kemudian pada waktu mulai tahun 2011, saya mulai dipindah ke Jakarta. Jadi kepala bidang perencanaan wilayah sungai di Direktorat BPSDA. Sekitar 4 tahun itu. Kemudian lama itu saya. Mau Mbak Vicky kapan ya? Mungkin pada waktu itu ya. Iya, Bu. Karena kita ngurusin water resources terus itu. Betul, ya. Jadi tugas saya pada waktu itu adalah membuat suatu pola rencana untuk seluruh wilayah sungai di Indonesia. Jadi ada wilayah sungai nasional, kemudian wilayah sungai provinsi dan kabupaten. Kemudian pada mulai 2000 berapa ya? Saya terus menjadi kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana di Semarang. Jadi 2015 sampai 2016 pertengahan. Kemudian mulai 2016 pertengahan menjadi kepala pusat bendungan di Jakarta sampai pensiun. Jadi sebetulnya saya baru pensiun kira-kira awal sebulan yang lalu lah, awal Maret. Saya pensiun dengan pangkat 4E, jadi udah mentok gitu ya. Pembina utama apa ya? Saya juga nggak hafal tuh kepangkatan. Jadi golongannya itu saya terus terang memang tidak menjadi jabatan fungsional, ya istilahnya gabung. Tidak ingin terlalu banyak terlibat lagi, tapi saya masih terlibat untuk tidak hal yang non struktural di Komisi Keamanan Bendungan, yaitu semacam komisi untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri apakah suatu bendungan itu layak dibangun ataukah layak dioperasikan dan sebagainya. Kemudian saya menjadi juga tim pemantau dan evaluasi untuk proyek-proyek strategis nasional. Jadi PSN kita kan banyak tuh, kalau bendungan aja PSN-nya sekitar 26, belum lagi yang bina marga. Kemudian kebetulan saya juga membantu di Bina Karya. Jadi itu perjalanan karir saya, Mbak Vicky. Yang memang paling bersentuhan dengan pekerjaan langsung itu adalah pada waktu saya menjadi pertama itu Pimpro, itu istilahnya zaman dulu Pimpro, pemimpin proyek gitu. Itu luar biasa ininya, selain teknis juga sosial, karena kita tahu lah ya, masalah sosial lebih berat biasanya kita bisa tangani di lapangan dibandingkan teknis. Saya rasa teknis kita kan sudah tahu semua. Nah itu Mbak yang karir saya. Ya. Jadi gimana Mbak Vicky, apalagi Mbak? Terus tips dan triknya itu loh, Bu. Karena kan kita tahu sendiri kalau sebagai wanita juga kita ada tuntutan di rumah untuk tetap ya sebagai role seorang ibu, juga seorang istri, dan juga nah itu kan kita sepertinya kalau apakah ini yang mungkin yang masih muda-muda ini masih belum begitu banyak pengalaman, Bu. Gimana cara Muda-mudanya umur berapa? antara 30 sampai 40 berapa, Bu? Mbak Vicky masih muda ya? Biar ikut muda. Apalagi Mbak Tarin sama muda lagi. Saya kan saya sih udah 60 ya, karena pensiun 60. Pertama memang kita harus sepakat, Mbak. Jadi dengan keluarga, terutama dengan suami dan anak-anak, tanpa mereka kan kita tidak mungkin. Tanpa kesepakatan, tanpa restu lah istilahnya, restu tanda kutip ya. Karena mereka sebetulnya sebagai ibu kita harusnya sering di rumah membantu mengerjakan PR segala macam. Nah, pada waktu saya ini saya cerita saja. Pada waktu saya di Surabaya agak lebih mudah, anak-anak juga masih kecil. Jadi proyek Berantas itu kantornya Surabaya, lupa saya tadi. Karena rumah saya dekat.
jadi dekat. Jadi siang gitu saya masih bisa pulang, kemudian pulang juga sore gitu sudah sampai di rumah. Yang agak mulai berat itu adalah pada waktu saya menjadi pemimpin proyek itu, Pimpro. Jadi itu, karena kita harus sering ke lapangan, kemudian pulangnya juga nggak tentu. Padahal pada waktu itu anak-anak, terutama yang sulung itu ABG lah ya. Nah ini peran suami sangat penting, Mbak. Jadi kalau saya sekarang sampaikan ke adik-adik, itu memang dari awal harus ada kesepakatan di keluarga, apakah, eee, seorang suami bisa bahwa nanti kemungkinan saya akan begini, kalau saya begini bagaimana? Nah dari awal udah sampaikan. Kemudian ya alhamdulillah suami saya sangat mensupport, kemudian saya juga orang orang PU juga sih, jadi dia tahu pasti bagaimana, eee, kerja di PU. Kemudian, selain itu, kalau memang nanti ada yang, eee, punya keluarga, kakek nenek ya terpaksa harus dilibatkan. Tidak mungkin tanpa itu kita bisa. Jangan saya mungkin kalau kalau di daerah mungkin kita masih ini ya, karena saya tadi bilang lokasinya agak dekat, ke kantor kita suatu saat bisa pulang pergi. Tapi kalau di Jakarta saya rasa agak sulit. Sehingga memang, eee eee, kalau teman-teman harus memilih memang salah satu. Tapi kalau ingin tetap seperti ini, perlu dukungan itu, keluarga, perlu sekali. Jadi, tolong dari awal sudah disepakati, terutama adik-adik yang mungkin mungkin yang belum menikah atau awal-awal masih menikah. Nah itu disepakati benar itu, untuk dari awal. Karena mereka akan mengorbankan waktu kebersamaan kita, yang harusnya dengan orang tuanya, menjadi berkurang. Nah kemudian kalau sudah di rumah Mbak, saya sebisa mungkin tidak lagi, mendengarkan lagi, eee, info-info dari kantor. Zaman dulu masih bisa ya, zaman saya masih anak-anak kecil, karena tidak ada HP, tidak. Nah, kebetulan, sekarang kebetulan anak-anak udah besar, Iya. yang sulung udah menikah, jadi itu, sulung yang menikah, yang kecil juga udah selesai, jadi ya mereka, paling tidak aware, apalagi sebagai kapus bendungan itu, Pak Menteri kan jam 11 malam telepon, nggak bisa kan kok ya kita tahu lah Pak Menteri kita pekerja keras. Saat Sabtu Minggu juga kadang-kadang sering tidak di rumah, jadi Mmm. itu. Nah, eee, pada waktu yang berat itu pada waktu anak masih kecil, yang itu yang agak berat. Karena, mereka masih perlu kita, kemudian padahal kita harus sering sering juga harus di kantor, punya tugas banyak gitu. Cuman kalau, itu yang di rumah. Kalau di kantor saya tahu pasti kalau PUPR yang di Jakarta ini, itu sudah disiapkan semacam apa ya, ada ruang ibu yang apa, untuk TPA juga ada, seingat saya ya. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak, tapi ada TPA, kemudian ada ruang menyusui segala macam, sehingga pada anak-anak yang muda yang masih bayi itu, bisa, mempersiapkan dirinya, entah anaknya harus dibawa ke TPA di kantor atau, ruang menyusui yang saya tahu pasti itu staf-staf dulu juga semua pakai itu. Nah itu yang kalau yang di Jakarta, jadi memang kita harus, eee, punya trik lah bagaimana, jadi kalau udah sampai di rumah ya udah, jangan lagi Mbak, kecuali kalau sudah jadi eselon 2 itu memang tidak mudah, tapi biasanya udah eselon 2 itu biasanya anaknya udah gede-gede, udah aman. Itu Mbak Vicky. Oke, kalau gitu, yang terakhir mungkin, Kira-kira itu Mbak. eee, pesan untuk SDA dan PUPR muda bagaimana, Bu? Ini teman-teman ini yang minta. Saya pakai pengalaman saya aja ya Mbak ya. Eee, jadi kita itu Mbak, ternyata, eee, bekerja itu harus happy, harus itu. Kalau udah nggak happy, udah semua rasanya berat. Nah kenapa? Gimana caranya supaya happy? Kita ikhlas. Jadi kadang-kadang kan pada waktu kita dulu mungkin, "Oh bukan porsi saya nih, harusnya porsinya itu, tapi kok saya nah itu kerjain aja, di luar itu pun dikerjakan. Karena atasan akan bisa menilai, "Oh anak ini
ternyata bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Nah, kalau kita ikhlas, tidak memikirkan, maaf ya, finansial atau profit, itu pasti kita happy kerjanya. Itu jangan sampai, "Saya dapat apa ya? Saya nggak mau ngerjakan ini kalau saya nggak dapat ini." Nah, itu jangan jangan. Itu akan mempengaruhi kita, "Aduh males, udah, wah males ngerjain ini, bukan ini saya," gitu. Itu yang pertama, Mbak, ikhlas. Kalau misalnya, eee, kalau saya sih, ya pasti sering dimarahin juga ya, jangan masukin ke hati. Kalau, eee, kalau kita masukin ke hati ya udah, namanya atasan kan biasa. Saya dimarahin juga nggak apa-apa, marahin juga sering gitu. Jadi nggak usah dimasukin hati. Karena pasti beliau-beliau itu ingin kita maju, itu saya ini bener, apa, saya, pedomi sekali itu. Kemudian yang anak-anak muda, tolong kalau kita kan karena kita di, kementerian teknis ya, sebanyak mungkin punya pengalaman lapangan, sebanyak mungkin. Karena ternyata lapangan itu menempa diri kita. Tidak hanya teori, teori ya okelah di atas kertas ya, tapi setelah di lapangan ternyata banyak hal-hal yang harus kita sering, eee, harus akomodir. Jadi misalnya apakah terutama masalah sosial yang saya alami ya. Sosialnya begini, kemudian wah ini nggak bisa, okelah kita teknisnya kita agak kuat secara baik secara fisik, secara mental. Jadi, sa saran saya jangan senang di kantor, itu saran saya. Jangan senang di ruangan bekerja. Kalau teknis ya, ini teknis ini. Jadi sering-seringlah ke lapangan, kalau misalnya diminta ke lapangan ya ini kendala kadang-kadang perempuan itu kendala. Kita perempuan, aduh belum melahirkan, belum, ngurus anak, tapi semenjak misalnya anak-anak sudah bisa ditinggal, ya kita harus, bisa. Saya cerita pengalaman saya, jadi pada waktu saya sekolah S2, itu anak saya yang sulung itu baru setahun umurnya, saya tinggal. Benar-benar luar biasa tuh, hampir saya nggak kuat sekolah di luar itu, karena setahun. Pulang dia nggak inget saya, nggak tahu kan 2 tahun kan. Jadi itu, salah satu pengorbanan anak saya sih. Dia tidak bisa pengorbanan saya, pengorbanan anak saya tuh tidak bisa menerima melihat saya selama 2 tahun. Artinya, eee, mental memang harus disiapkan untuk hal-hal yang memang kita punya tujuan gitu, itu. Kemudian untuk SDA, untuk anak teman-teman yang masih muda ini, tolong kita ikutin, kita kan punya I-Proof tuh, integritas, profesional, apalagi tuh, visioner, etika semua. Itu ikutin, kemudian salah satunya terutama menurut saya adalah etika. Jadi, smart is good but not enough, gitu kan. Kalau tanpa etika. Kemudian kalau ada peluang, ambil. Aslinya peluang itu tidak datang 2 kali, jadi ya tentunya pasti kita punya pertimbangan-pertimbangan lah. Kemudian, kemudian, tanamkan pada diri tidak ada orang gagal dalam hidup ini. Yang ada adalah, eee kemajuan yang masih di-delay lah. Jadi kita harus terus mencoba, sampai suatu saat pasti berhasil. Dan networking yang bagus. Networking yang bagus bagaimana caranya? Kita, ringan tangan membantu yang lain, kalau kita punya kita berikan dan mereka pasti juga akan timbal seperti itu. Jadi networking menurut saya sangat penting. Jadi seperti Mbak Apikil itu atau Mbak Niki itu kan networking-nya juga bagus tuh saya. Sehingga itu yang mendasari kita bisa bekerja dengan baik. Nggak ada orang bisa bekerja sendiri, pasti dengan tim, dimanapun itu. Jadi itu mungkin Mbak Vicky. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Sekjen. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bu. De, Alhamdulillah bisa Mbak ketemu Ibu semuanya. lagi saya. Sorry saya baru bisa gabung soalnya ini juga masih harus balik lagi ke meeting yang lain.
Tenunnya boleh dikirim ke saya juga Bu Made, nggak ditolak sama saya. Alhamdulillah, Suaranya putus-putus. Bu, bisa gabung. Kita Bu Sekjen kelihatannya kok tambah muda ini Bu Sekjen. Tambah kurus. Iya Bu, berhasil. Bentar lagi kan sudah mau lengser. Iya. Harus lebih sehat. Ma Bu, bulan apa Bu? Juni ya? Juni, Juli. 1 Juli. Masih lama Ya, lah Ibu. Sebentar lagi. Oh, 1 Juli ya. Nggak terasa. Ya, monggo Mbak Vicky, mungkin Bu Sekjen. Mbak Vicky, saya kembalikan ke Mbak Vicky. Hilang ini. Putus ya? Atau Mbak Pin? Baik, Ya. selamat datang Ibu. Oh, Mbak Fani ini, Mbak Fani. Kayaknya Mbak Vicky hilang nih, Mbak Fani. Selamat sore Ibu. Sore Mbak. Ya, mungkin langsung ke Ibu, mohon arahannya Ibu mungkin. Waduh. Mungkin ada pesan-pesan khusus Bu untuk kami Bu SD Al. Terima kasih Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih. Ini para generasi muda wanita ya kelihatannya yang gabung pada sore hari ini, perempuan atau wanita gitu kan, tidak, atau ada yang pria nih. Saya di mute aja Mbak Fani. Oke, bisa masih bisa lancar Mbak komunikasi? Jelas Lancar? Ibu. Oke. Ya, saya tergelitik juga dengan judulnya It is okay to become an alpha female. Lalu saya coba untuk membaca apa sih alpha female gitu, karena saya terus terang aja sejak jadi sekjen kurang bisa cari informasi yang cepat, tapi ketika saya coba membaca ini ada pernyataan gitu ya, mudah-mudahan semuanya sama gitu ya, bahwa istilah ini digunakan untuk mendefinisikan para perempuan yang kuat kemauannya, percaya diri, dominan, tegas, serta seringkali menunjukkan kualitas kepemimpinan yang baik. Betul nggak itu? Kita sepakat nggak dengan itu? Is that definition okay? Gitu. Oke. Ini semuanya adik-adik kecuali Bu Made nih kayaknya. Semuanya adik-adik kecuali Bu Made. Jadi saya kira adik-adik bahwa kita memang menjadi perempuan yang kuat, kuat kemauan, kemudian percaya diri. Halo, dominan, tegas gitu ya. Kualitas kepemimpinan yang baik itu is okay, very okay. Tapi saya sedikit agak ini dengan dominan, kata-kata dominan. Karena menurut saya seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang humble. Apakah seorang yang dominan itu humble? Menurut saya kok enggak gitu ya. Mohon maaf kalau kita berbeda sedikit di sini. Jadi saya kira saya agak memilih mungkin kalau bisa kita sebaiknya enggak menjadi lovable lady. Lebih baik daripada just only, lebih baik daripada menjadi alpha, female. Gitu. Kalau saya tidak bisa tentu saja memaksakan kepada teman-teman, tapi ini pendapat. Karena saya sebagai Muslim ingin memposisikan diri saya juga tetap saya ketika dikodratkan oleh Gusti Allah menjadi perempuan, ya saya pasti masih menjadi perempuan yang akhirnya saya harus juga menjadi seorang ibu,
menjadi seorang istri, I cannot be a dominant person. Gitu. Jadi artinya tapi bukan berarti saya konco wingking gitu ya, swarga nunut neraka katut, nggak mau saya. Tapi bahwa di dalam peranan saya sebagai person, saya harus bisa juga berperan di publik, itu sebuah perjuangan yang saya harus lakukan terus gitu. Jadi tapi saya juga berjuang setengah mati untuk bisa menjadi seorang istri yang mungkin apa ya, kalau orang Sunda bilang binangkit, kalau orang Jawa bilangnya apa saya nggak tahu ya. Tapi seorang istri yang paling tidak menyenangkan suami saya gitu. Artinya kalau apa kemudian teman-teman suka kita saling bergurau apa namanya, suami mau cari yang lain, mau ini, saya tidak pernah melarang gitu. Saya tidak pernah melarang. Dia tidak berpaling kepada yang lain karena dia ingin menengok saya terus. Gitu loh, bukan karena saya melarang gitu. Ini suatu prinsip yang mungkin dari dulu mungkin teman-teman suka tahu. Saya tidak pernah masalah suami berapa tahun itu ya nggak masalah, karena menurut saya dia kembali ke saya karena saya gitu. Karena dia memang tahu bahwa tidak mungkin dia menemukan orang yang seperti saya gitu. Paling tidak gemuknya gitu. Jadi kalau jangan terlalu serius, kita jangan terlalu serius. Jadi saya selalu mengatakan kepada suami saya, if you have another person ya silakan. Apa berat saya? Emangnya saya nggak bisa nyari yang lebih dari lo? Gitu dong. Ya kan? Kalau memang kamu mau kasar-kasaran. Tapi alhamdulillah saya membebaskan, dan saya ini kan dia juga tenang-tenang aja. Gitu loh. Kalau misalnya kita sedang jalan bareng, ada perempuan cantik yang dia melirik, saya bilang, alhamdulillah suamiku belum katarak, kan gitu. Saya nggak pernah bilang, awas ya, enggak. Saya nggak pernah begitu, gitu loh. Jadi menurut saya tadi kita sebaiknya menjadi lovable lady daripada ini, karena justru seringkali perasaan ingin dominan itulah yang menyebabkan laki-laki lari dari kita. Gitu ya. Terus saya sekali lagi, saya muslim, saya nggak bisa mengatakan wah saya nggak apa-apa sendiri, enggak. Apalagi saya punya adik-adik perempuan 4. Jadi kami perempuan gitu ya. Ada satu lagi yang bungsunya laki-laki baru 1. Saya di orang Jawa kan ada suatu hal yang anak perempuan pertama itu harus menikah gitu. Harus menikah gitu ya misalnya. Jadi saya nggak mungkin lah menginginkan kodrat soal menikah tidak menikah. Dan bagi saya itu adalah pilihan. Bukan berarti menikah oke, tidak menikah tidak oke, enggak. Di keluarga saya kebetulan sangat demokratis, ada adik saya yang sekarang anaknya masih kecil-kecil, yang nomor 3, sementara nomor 4 anaknya udah mahasiswa. Ya nggak apa-apa juga gitu. Maksud saya keluarga saya bukan keluarga yang itu, tapi tadi urutan itu bapak saya sangat mengharuskan kepada saya. Kepada adik-adik saya alhamdulillah enggak gitu. Pada saya sangat ketat. Jadi saya termasuk orang yang banyak kena aturan, dan saya menjalankan. Bapaknya anak-anak termasuk seseorang yang bukan seseorang yang pilihan, tapi ya saya jalankan dulu ketika orang tua saya mengharuskan saya dengan dia gitu. Dan itu bagi saya nggak apa-apa. Jadi saya selalu kompromistis. Jadi saya tidak termasuk kategori alfa karena saya tidak dominan. Mungkin itu ya. Nah lalu yang saya ingin juga sharing mungkin ke kita semua adalah begini. Kalau kita berperan di publik, itu selalu harus berusaha menjadi yang terbaik. Tapi dari sisi pelayanan. Yang lain, ada yang ingin saya sampaikan juga kepada adik-adik. Soal penilaian terhadap kita, itu bukan kita yang menentukan loh. Yang sering lupakan gitu. Wah, aku sudah gini kan harusnya aku yang jadi kepala ini. Kenapa yang jadi dia? Wah, langsung timbul. Habis itu memfitnah lah, timbul ini. Jangan. Ya, jangan. Siapa yang mengira saya dulu berangkat jadi peneliti di Puslitbang Permukiman, duduk di sini, di Sekjen? No one. Nggak ada. Mungkin hanya berkat doa orang tua saya saja. Yang jelas saya memang always try to do my best anytime. Ya saya misalnya kayak begini nih sekarang,
yang lain WFH, yang lain ini. Saya pikir loh, surat di Sekjen itu tumpukannya sehari banyak banget. Kalau saya ikut-ikutan WFH, terus suratnya terlambat. PUPR tetap tuntutan harus tinggi, pekerjaan kita harus banyak. Ya saya tidak WFH, karena menurut saya kalau saya pakai WFH, mungkin lambat tuh respon saya terhadap surat yang masuk. Kita harus hari ini saja sudah mengenai organisasi, mengenai apa namanya jabatan, mengenai apalagi tadi yang revisi anggaran, mengenai itu. Kalau seandainya saya bekerjanya di rumah, padahal saya harus ngoreksi, teman-teman harus merespon cepat, mungkin tidak bisa cepat. Artinya saya menghambat PUPR. Nah, apa yang saya lakukan? Ya saya harus tetap di kantor, bekerja cepat. Lalu bagaimana ini saya ibu rumah tangga yang juga harus melakukan services di rumah. Bapak, ibu-ibu, mbak-mbak percaya nggak? Bisa ditanya sama orang di PUPR sebagian, terutama yang sekjen dan sekitarnya. Saya itu baru selesai menerima catering. Kalau dihitung itu satu hari bisa 200 orang yang saya layani. Loh ini di saat seperti ini kan saya kerja iya di kantor, tapi saya menerima catering loh. Tanyain tuh teman-teman, bisa ditanya deh. Itu apa namanya ya, ada sebagian dari BPIW, sebagian dari saya bikin makanan, saya share ini satu paket bisa untuk 4 sampai 5 orang 150.000. Siapa yang pesen gitu. Karena kan warung pada tutup, restoran banyak yang nggak buka. Saya kebetulan ditelepon sama tukang-tukang sayur di pasar, Ibu ini bisa nggak ada belanja. Saya pikir ini, terus ada yang di kantin itu juga Bu, saya nggak bisa ini, ada kerjaan Bu. Terus akhirnya saya mutar cari gimana caranya ya. Ini akhirnya saya bikin aja menu PSBB gitu. Hari pertama misalnya sop iga dengan empal dengan apa, rawon, ada ini share gitu. Ya akhirnya kan yang di kantin juga bisa punya tambahan. Seperti itu. That's the way I try to do my life. Halo. Ya. Jadi saya berusaha seperti itu. Misalnya yang saya ingin share adalah bahwa setiap waktu kita harus memanfaatkan waktu kita untuk hal yang baik aja. Kalau saya ya. Jadi mohon maaf kalau mungkin saya tidak mencerahan, tidak memberikan ini tidak, tapi saya ingin share ketika saya tergelitik judulnya tadi gitu ya. Oke, nggak ada masalah. Jadi alpha female yang mau ini. Tapi don't be so dominant. Karena salah satu definisinya tadi dominan. Dominan itu menurut saya yang agak kritik di masalah dominannya gitu. Jadi saya memilih menjadi lovable lady aja. Ya kan? Saya pacar mungkin banyak banget. Sorry, maaf. Dari Sabang sampai Merauke. Ya artinya karena saya pasti saya bukan maaf. Ya karena saya gampang gitu sama cowok gitu kan. Ya laki-laki itu cuma satu kuncinya kan, disenengkan aja. Tanyain tuh bapak-bapak yang tadi ikut di sini. Kalau mau ikut sharing, ya. Senengin aja hatinya gitu loh. Di sisi lain Anda masih bisa mengekspresikan diri di luar rumah. Tapi kalau kita sudah di rumah mau dominan gitu ya, pengen juga di luar juga menjadi dominan lagi, ya tinggal waktunya sama cowok-cowok kita disisihkan gitu. Jadi menurut saya kita harus bisa menempatkan diri sebagai wanita. Menurut saya kodratnya nggak bisa. Kodrat itu tidak akan pernah mampu kita rubah. Percaya deh, nggak bisa. Itu cuma impian. Mau siapa feminis, tokoh feminis dimanapun, mau Margaret Thatcher yang menurut saya dia bukan feminis, gitu loh. Jadi kita nggak harus jadi orang yang dominan menurut saya, tapi mencoba memahami, mencari celah. Mungkin di waktu yang baik ini juga saya ingin share bahwa saya pun dalam mencapai posisi ini juga tidak mudah karena saya juga pakai ujian. Ketika saya sekolah tahun pertama di Jepang, saya dapat ujian anak saya yang pertama itu kena CA dan sampai tidak ada. Satu hal yang membuat saya bangkit adalah ketika dia menuliskan di laptop saya
bahwa yang dia tulis adalah for my super mom. Gitu. Saya mungkin kalau baca semuanya nanti saya jadi nangis. Tapi kalimat terakhir yang dia tuliskan itu adalah please tell mom this is not her fault. Jadi dia sangat bangga kepada saya, tapi dia tidak yang dia pesankan adalah dia sakit, dia meninggal itu bukan kesalahan saya gitu loh. Jadi bukan saya salah mendidik, bukan saya salah ini, wong dia kena nyasi aku, bukan ini. Atau saya memberi makan dia tidak baik, bukan. Gitu loh. Jadi itu yang dia ingin sampaikan kepada saya. Jadi artinya apa? Bahwa ketika kita berusaha menjadi yang terbaik untuk kantor, terbaik untuk keluarga, suami, anak-anak, kita bisa juga apa ya namanya? Tentu saja kalau semuanya mau jadi terbaik sulit, tapi paling tidak kita bisa menjadi part-part dari itu yang kita tunjukkan bahwa we can do our best for you. Jadi kalau saya dulu sekolah ya tidur cuma 2 jam gitu. Apalagi waktu itu saya menerima Tuhan memberikan saya seorang pria yang luar biasa gitu, ya sehingga saya harus betul-betul bisa membagi waktu gitu. Luar biasanya itu maksud saya luar biasa itunya. Jadi saya tiap hari harus melayani, gitu ya anak-anak belajar juga harus saya yang tanggung jawab. Gitu. Tapi kan saya terus mengerjakan, nggak ada masalah gitu. Saya sekali lagi sorry kalau yang alpha female ini lebih kepada ada yang dominannya, saya agak mungkin gitu nasihat saya sebagai orang yang lebih tua, mungkin jangan dominannya jangan diutamakan. Gitu loh. Gak apa-apa, masalah memilih tidak punya pasangan, no problem if you are happy with that. No, aku mau punya pasangan. Silakan, kalau punya ini yang lain silakan Mbak. Silakan Mbak. Mbak Cindy ya? Ibu. Ya, kalau ada yang masih mau ini memberi komentar nggak apa-apa loh, ini bukan ini diskusi kan ya? Iya Bu. Ini diskusi benar-benar Diskusi ya. Ya silakan Mbak. Kayaknya memang kalau untuk definisi alpha female yang sejati memang tetap harus ada kata sabar, ada toleran, dan ya memang kalau dia mendominasi itu justru malah dia bukan alpha female sejati kalau menurut pengertian saya jadinya. Oke Mbak, kalau itu karena saya referensinya terus terang aja nih baru cari. Saya mohon dimaafkan kalau saya menerjemahkannya ini karena saya tadi justru saya kasih tanda dominannya gitu. Waduh, mestinya kan tidak. Bahaya, Ibu, kemudian ya nggak ada yang salah, cuman ini kan ada juga tulisan bedanya alpha female dan lovable lady. Oke. Kalau saya lebih lebih memilih lovable lady aja gitu sebagai ini pilihan hidup saya gitu, karena menurut saya kalau kita tuh dominan gitu ya, gitu, saya kok jadi malah menurut saya menyusahkan kita sendiri gitu loh. Sebenarnya kan di dalam semua agama juga pasti kita juga diajarkan untuk bisa lebih memahami orang lain. Nah, termasuk juga sebenarnya seorang pemimpin yang baik di dalam teori kepemimpinan yang paling akhir yang leveling paling tinggi itu adalah seorang pemimpin itu harus humble. Humble itu kan artinya kita menurunkan ego kita lebih mendahulukan bagaimana orang menyenangi kita, kan gitu ya Mbak. Tuh. Tadi kan ada Mbak anunya ya, ada apa namanya? Ada Mbak Rachel, Rachel. Rachelnya masih ada nih? Iya Ibu. Ya Mbak Rachel. Ini kan yang menarik ini saya baru baca, jadi jangan dasarnya kalau misalnya Ibu salah semua teorinya nggak apa-apa, saya memang baru baca. Jadi Mbak Rachel, apakah pernyataan bahwa alpha female itu ada kata dominan, betul enggak? Oh, kalau misalnya dari term yang saya baca sih fokusnya sebenarnya emphasize-nya ke leadership ya Bu, atau kepemimpinan. Jadi sebenarnya it goes untuk kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau yang saya dapat dari
dictionary.com itu fokusnya itu ke successful, by definition is a successful and powerful women in a leadership role gitu. Dan kalau mungkin tadi terkait penggunaan kata dominan di sini lebih ke gimana kita bisa menyeimbangkan, dalam artian memang ada, menurut saya pribadi ada konteks-konteks di mana kita perlu dominan dalam artian ketika kita misalnya ingin mengejar satu proyek supaya bisa terjadi, atau misalnya kita ingin menunjukkan kepemimpinan kita, kita harus mengimbangi, ada saatnya kita sabar, tapi ada saatnya juga kita harus mempush sesuatu. Jadi dominannya lebih ke itu sih Bu, narasi itu. Yang paling penting saya kira gini kalau menurut saya ya, artinya every time doing your best. Gitu loh. Tadi kan mengejar sesuatu atau menjadi pemimpin. Oke, gini. Saya kira kalau saya diukur dari kepemimpinan, barangkali di PUPR baru saja diturunkan oleh Pak Satpam, kira-kira 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Saya diturunkan oleh Pak Satpam, bukan diturunkan oleh yang lain. Karena waktu saya keluar dari gedung ini, kalau pakai lift itu, terus Satpamnya bilang, sekarang ini saya PU3 gitu. Karena ada Pak Wamen. Jadi yang turunkan cuma Pak Satpam gitu. Sebelumnya saya bunyinya adalah PU2. Maksudnya dari sisi kepemimpinan di PUPR barangkali saya memang masih masuk di kategori pemimpin yang agak tinggi gitu ya. Nah, jadi saya kira gini, kalau dari sisi itu saya sepakat dan tegas, memang harus tegas. Saya mungkin Bu Made juga tahu. Saya bahkan oleh sebagian orang dinilai sebagai ratu tega gitu. Itu kalau saya, menurut saya aturan saya memang harus gitu ya. Kita harus, kalau aturan itu wajib tegas. Kalau aturan. Tapi hubungan kemanusiaan kan nggak harus kita tegas-tegas gitu. Mas, pokoknya ini harusnya begini loh. Kan ada hal yang kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sama dengan pikiran kita. Nah, bagaimana memiliki sebuah seni, sebuah kemampuan untuk bisa orang lain tuh menerima pikiran kita tanpa orang lain itu menjadi sakit. Itu kalau menurut saya tetap harus kita upayakan terus gitu loh. Tidak mudah, tapi memang seringkali begitu. Saya beberapa waktu yang lalu saya sempat pernah sampai mungkin semacam ada broken heart gitu. Tapi di urusan kantor nih, broken heart gitu ya. Sampai saya itu benar-benar merasa ini nggak cocok banget dengan saya. Ini bukan pilihan saya, tapi saya harus ada di situ, gitu ya. Nah itu sakit, tapi apa yang saya lakukan adalah memperjuangkan terus bahwa ini tuh seharusnya begini, ini harus begini. Ketika saya harus pada satu masa menyatakan harus menerima itu, ya mungkin saya akhirnya destruktif menginikan ke diri saya. Oke, kamu kan sudah menyatakan pikiran kamu ke diri saya nih, saya yang menyatakan diri pikiran kamu, ya sudah tidak diterima, ya karena yang lain memilih itu, ya sudah harus menerima. Seperti itu gitu maksud saya. Tapi kan ada orang yang mungkin pokoknya saya harus yang ini, kalau tidak ini saya keluar. Ya saya tidak pernah berbuat seperti itu. Gitu ya. Jadi how to maintain ini kita sendiri gitu, perasaan kita sendiri gitu. Jadi mungkin itu jadi untuk generasi muda PUPR, saya kira terutama yang mbak-mbak yang mungkin juga bisa pilihannya menikah atau tidak menikah gitu ya. Menurut saya yang justru penting adalah tadi berusaha untuk bisa berperan di kantor, menjadi orang yang menjadi leader. Itu sekali lagi tidak harus semua pikiran kita diiyakan oleh staf kita, tapi pilihan organisasi, pilihan yang dipilih oleh kita bersama bawahan kita adalah pilihan yang paling tidak menyakiti banyak orang, tidak membuat semua orang jadi susah. Tapi pilihan yang baik untuk kita juga mungkin baik untuk terbaik untuk organisasi, mungkin tidak pilihan terbaik kita. Mungkin juga tidak terbaik sebagian dari teman kita, tapi itu adalah pilihan organisasi yang memang menguntungkan organisasi. Lalu untuk yang memilih menikah, saya kira tadi kita bisa
apa ya namanya, memberikan kebahagiaan bagi keluarga kita, bagi anak-anak juga, atau membanggakan anak-anak tidak harus dengan kita tidak bekerja yang terbaik di kantor. Saya juga terkaget-kaget ketika anak saya yang ada yang nomor 2 itu memilih istri malah yang sangat sibuk. Jadi suami istrinya itu yang pulangnya malam. Saya tadinya berpikir karena saya orang yang di kantor juga sibuk terus gitu, terus dia mencari istri yang rumah tangga gitu. Pikiran saya, ternyata enggak tuh, istrinya di bank pulangnya malam. Dan dia sepertinya karena melihat saya oke-oke aja, dan dia juga saya tanya, apakah kamu tidak bahagia dengan mama memilih ini? Enggak, dia happy-happy saja. Ya artinya kan apa ya, saya tidak saya mewariskan kepada dia sesuatu yang menurut saya bahwa bekerja di luar rumah itu bagi seorang ibu bukan tidak menyenangkan. Buktinya dia nyari juga istri yang ini anaknya, artinya kan anak saya tidak merasa terberati. Artinya kalau dia dulu mungkin dengan saya bekerja di luar rumah dia tidak bahagia, pasti dia cari istri yang ada di rumah terus. Buktinya tidak. Jadi artinya teman-teman yang memutuskan menikah nggak usah khawatir gitu. Jadi sama aja saya waktu anak-anak bayi itu anak saya titipin di perpustakaan gitu ya. Sama mbaknya berangkat sekolah becaknya terguling, nggak pernah. Ya nggak apa-apa, itu adalah dinamika kehidupan. Jadi saya kira saya nggak mau terlalu lama ya. Saya justru ingin kalau ada adik-adik yang pengen apa nanya mau protes mau ini nggak apa-apa, nggak ada masalah sama saya. Jadi itu adalah suatu diskusi ilmiah. Jadi you can say anything gitu loh. Silakan Mbak, silakan kalau masih ada yang mau menyampaikan sesuatu. Saya persilakan. Mungkin sekarang bisa dari Mbak Rachel kali ya yang berbagi dulu masalah Girls Can Lead-nya, terus juga mungkin definisi-definisi alpha female yang dari segi kepemimpinan yang tadi Mbak Rachel sempat singgung sedikit. Monggo Mbak waktunya, ini kami bisa berikan waktu sekitar 10 menitan kayaknya ya, behind the story untuk Girls Can Lead, terus apa sih itu Girls Can Lead untuk Indonesia, dan ya untuk pesan-pesan untuk generasi muda. Monggo Mbak Rachel. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Kementerian PUPR. Terima kasih untuk penjelasannya dan sharingnya sebelumnya untuk Profesor Anita, untuk Ibu Made. Ya, perkenalkan nama saya Rachel Abigail. Sekarang saya sedang menempuh studi S2 di London, Inggris dengan beasiswa dari pemerintah Inggris, Chevening. Saya sekarang sedang mengambil studi di bidang kebijakan publik. Sebelumnya saya sudah pernah bekerja sekitar kurang lebih 3,5 tahun. Saya memulai karir saya saat itu menjadi salah satu staf di kantor Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai 2016 begitu, dan kemudian juga pernah bekerja di salah satu startup di Jakarta. Selain itu saya juga pada 2016 mendirikan satu organisasi bernama Girls Can Lead. Mungkin sharing singkat aja tentang Girls Can Lead. Aku bisa share screen nggak ya? Oke. Ya. Ya. Silakan Mbak. Ya, kelihatan. Oke, jadi Girls Can Lead itu sebenarnya apa sih yang kita lakukan? Fokusnya saat kami membuat ini sebenarnya untuk mempromosikan kepemimpinan kepada anak-anak perempuan muda di Indonesia. Jadi fokus kita untuk melakukan capacity building dengan melakukan beberapa program dan juga memberikan bantuan dalam bentuk aid gitu ya untuk mensupport anak-anak muda terutama di usia 18 sampai 35 tahun. Dan fokus kami terutama di daerah di luar Jakarta begitu. Jadi kenapa sih saya sampai bersama beberapa teman saya mendirikan organisasi ini? Pertama kami berangkat dari data di mana masih sangat kurang partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan gitu ya, baik itu di pemerintahan maupun di sektor private. Seperti
kalau teman-teman dan Ibu sekalian bisa melihat berdasarkan data terakhir untuk perwakilan perempuan di Indonesia di kepemimpinan itu sekarang di DPR sebagai contoh itu baru 20,5%. Padahal standar internasional itu untuk kepemimpinan perempuan itu disarankan sekitar angka 30% untuk mencapai batas aman. Lalu untuk kalau data yang saya punya ini dari Forbes Indonesia untuk pemimpin perempuan di sektor private begitu sejauh ini baru mencapai 5%. Jadi kalau misalnya ada yang pernah melihat daftar let's say orang terkaya di Indonesia begitu ya, atau pemimpin perempuan dari Forbes, itu dari 50 besar hanya ada 1 yang perempuannya. Jadi memang kita butuh lebih banyak perempuan juga untuk bisa menjadi pemimpin di bidang-bidang ini. Karena itu berangkat dari situ kita membuat organisasi ini tujuannya apa? Supaya mendorong perempuan, terutama perempuan-perempuan muda, to become a superwoman in their own way. Maksudnya gimana? Jadi mereka bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi melakukan yang terbaik. Kalau tadi mengutip Ibu Anita, melakukan yang terbaik sesuai bidang yang dia tekuni, yang dia sukai, dan bisa dari situ juga membentuk suatu support system antar sesama perempuan yang positif, karena seringkali beberapa data juga menunjukkan salah satu halangan untuk perempuan bisa maju itu adalah karena sesama perempuan tidak memberikan dukungan gitu untuk bisa maju. Karena saking jarang yang mungkin ada perempuan di tingkat kepemimpinan, sehingga ketika misalnya ada perempuan lain yang sama-sama maju, bawaannya tuh jadi kompetitif banget. Nggak mau nih untuk bisa ada yang maju, ada yang dilihat selain saya gitu. Nah sebenarnya tujuannya adalah untuk menciptakan environment yang lebih positif dan juga pada akhirnya untuk mengadvokasi kepemimpinan perempuan di Indonesia supaya bisa untuk berkontribusi di decision making process. Nah, singkat aja ini udah berdiri dari 2016. Waktu itu kami bertemu founder dari organisasi ini bertemu ketika kita sedang magang di Balai Kota. Terus beberapa milestone dari organisasi ini kita udah pernah diundang untuk bikin acara kolaborasi bersama US Embassy. Saya juga pernah waktu itu diberikan kesempatan untuk mempromosikan kegiatan ini ke Amerika Serikat dan juga ke salah satu konferensi pemuda di Austria, Vienna. Dan sejauh ini kami sudah mengadakan kegiatan yang kami lakukan itu fokusnya ada di 3 hal ini. Yang pertama capacity building, jadi kami punya yang namanya leadership camp. Sejauh ini kami sudah melakukannya sebanyak 5 kali di 4 kota di Indonesia. Salah satunya kami sudah pernah sekali melakukan di Ambon, Maluku, dan juga 2 kali di Poso, dan selebihnya di Jakarta dan Jawa Barat. Kami juga membentuk satu network melalui partisipan-partisipan yang sudah ikut camp kami ini, sehingga mereka bisa terkoneksi satu sama lain, terutama teman-teman perempuan yang ada di Indonesia bagian timur, karena memang platform untuk bisa connect satu sama lain itu jauh lebih sedikit ketimbang kita yang ada di Jakarta. Dan yang terakhir itu dalam bentuk funding. Fundingnya itu gimana? Jadi pada setiap akhir training, biasanya kami mengajarkan teman-teman perempuan ini untuk melakukan pitching kegiatan sosial yang ingin mereka lakukan di daerahnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing, dan ide yang baik akan kami support dengan bentuk dana supaya mereka bisa diberikan kesempatan juga untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinannya dengan diberikan tanggung jawab. Ya, event-event lain kami juga sudah melakukan beberapa talk show gitu ya. Salah satunya kita pernah juga berkolaborasi dengan beberapa organisasi kepemudaan lain, dan kalau yang ada di foto ini waktu itu kami mengadakan acara yang mengundang Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri perempuan pertama yang Indonesia punya, gitu. Partner kami sejauh ini juga sudah cukup banyak. Salah satunya kita pernah kerjasama juga sama UN Women, lalu Canada Mission to ASEAN dari Kedutaan Besar Kanada. Dan ya
I think kira-kira itu perkenalan singkat dari saya. Mungkin saya ingin menutup dengan quotes dari Michelle Obama. No country can ever truly flourish if it stifles the potential of its women and deprive itself of the contribution of half of its citizens. Maksudnya gimana? Saya rasa ini relevan banget, terutama di Indonesia, populasi perempuan dan laki-laki itu hampir 50-50. Biasanya balance-nya sekitar 49 perempuan, 51 laki-laki atau sebaiknya gitu ya, dalam jangka waktu beberapa tahun terakhir ini. Tapi kalau misalnya hanya half of the citizen atau hanya laki-laki saja yang potensinya dikembangkan, negara kita nggak akan pernah bisa maju. Jadi yang saya ingin sharingkan adalah gimana kita sebagai perempuan bisa menyadari bahwa kita juga bisa memberikan sesuatu pada negara kita, pada lingkungan kita, dan potensi kita itu, kontribusi kita itu sangat-sangat berpengaruh untuk kemajuan Indonesia begitu. Kira-kira itu aja dari saya mungkin. Terima kasih. Saya boleh sharing ya? Sharing ya? Gini, Anita. Ya, jadi gini, ada satu fenomena yang menarik di PUPR. Kita mulai 2010 itu sebenarnya persentase wanita di PUPR cukup besar, gitu. Perempuan lebih besar. Nah, tapi saya juga menjadi sedih gitu. Ketika saya jadi sekjen harus banyak menandatangani pengunduran diri dari para wanita. Tuh, karena mereka mengasuh anak lah, sudah ada pejabat eselon 4 gitu ya, mundur. Kita kan udah saya rayu-rayu dicarikan kantor yang dekat rumah supaya tetap, karena dia menurut saya potensial. Ya. Atau kalau mau ditugaskan ke tempat yang jauh, banyak yang nolak gitu ya. Padahal kan kerjaan PUPR membangun infrastruktur itu bisa di tempat-tempat yang remote gitu. Saya kira Bu Made salah satu juga yang bisa menunjukkan beliau kalau kita bangun bendungan di mana saja di daerah-daerah tentu saja yang belum develop kan, kita bangun bendungan nggak mungkin di daerah yang sudah maju, pasti di daerah-daerah yang ini, tapi tetap komitmen untuk datang ada ya. Artinya itu juga, jadi kan sebenarnya kita sering diberi kesempatan untuk wanita itu, tapi juga yang menghalangi untuk maju juga wanitanya juga gitu. Makanya yang saya cerita, bagaimana kita menyeimbangkan. Kadang-kadang kan tuntutan kantor membutuhkan kita 24 jam harus ready. Yang dimana keluarga harus menjadi terkalahkan oleh urusan kantor. Nah ini kalau kita tidak bisa menyeimbangkan itu, mungkin susah juga karena terus terang pemilihan menjadi seorang pemimpin di organisasi publik begini, itu juga sangat ditentukan oleh performance kita di dalam kita bekerja. Artinya kalau kita pulang kantor sudah susah dihubungi, ya. Kalau diminta kerja di Sabtu Minggu juga susah, ya. Dan nanti ya pasti akan seperti itu yang terjadi. Artinya kita tidak bisa masuk di dalam orang yang dipilih gitu loh. Jadi ini mungkin maksud saya bukan mengatakan ke Mbak Rachel bahwa bahwa ini diskriminasi itu terjadi kadang-kadang bukan karena pria ingin mendiskriminasi, tapi kadang-kadang kita sendiri perempuan banyak juga yang kelihatannya sudah membelenggu dirinya gitu. Contohnya gini ya, misalnya DPR. Itu kalau dilihat yang jadi anggota DPR itu yang cantik-cantik itu banyak. Kalau yang perempuan. Karena di fotonya sampai ada kan yang diprotes di mana itu kemarin. Di NTB kalau nggak salah. Gitu ya. Karena fotonya tidak seindah aslinya. Itu kan katanya kan. Dia sudah terlanjur dipilih. Kalau saya kok menghinakan banget sih. Gara-gara wajah, gara-gara ini. Gitu loh. Maaf ya Mbak, menurut saya harus ada memang tadi. Ini terpulang kepada kita sendiri, bagaimana kita bisa menunjukkan ke publik bahwa kita itu bisa berperan, kita itu sangat memihak rakyat, kita bisa mengusahakan kebaikan untuk rakyat. Nggak perlu bukan karena wajah kita, gitu loh, karena kita memang berkontribusi untuk itu. Saya kira Bu Made mau nambahkan nih, Bu Made ini kayaknya. Silakan Bu Made.
Masih mute, Bu, masih mute, masih di mute. Ya, silakan Bu. Ya, baik Bu Anita, terima kasih pencerahannya. Karena memang Mbak Rachel ya, Kementerian Teknis itu mungkin memerlukan waktu untuk perempuan itu lebih banyak di lapangan. Sehingga tentunya kita memang harus, tadi seperti saya sudah sampaikan Bu Anita, bahwa kalau kita di Kementerian PUPR, tanpa pengalaman di lapangan itu boleh dikatakan kita belum memahami apakah pekerjaan di PUPR. Mungkin itu yang saya tadi sampaikan. Nah, tadi saya sudah sampaikan, kalau memang ingin tetap berkarir, itu harus ada, seperti yang disampaikan Bu Anita, ada kesepakatan antara di keluarga. Jadi, misalnya suami, oh ya nanti saya akan begini, apakah setuju atau tidak. Nah, itu tetap harus ada kesepakatan seperti itu Bu Anita. Jadi, kemungkinan kalau kita, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa di PUPR, untuk perempuan itu sebetulnya fasilitas sudah banyak disiapkan. Seperti nanti ada ruang, yang saya tahu itu ada ruang ibu, ada menyusui, ada TPA. Nah, kalau mereka tetap tidak bisa menggunakan itu, ya sayang sekali. Artinya sebetulnya bukan salahnya pemerintah dalam hal ini suatu organisasi, mereka tidak berhasil. Tapi memang kadang-kadang ada juga yang ternyata mungkin di keluarganya ada tidak disupport itu Bu, yang kira-kira yang ingin saya sampaikan seperti itu. Mungkin begitu Bu Sekjen. Terima kasih. Ya. Ini kan yang banyak kan adik-adik muda SDA ya, kalau saya lihat dari ini ya. Ya dari membernya, partisipannya. Jadi saya kira yang paling penting itu kita bisa berjuang, kita bisa maksud saya gini, kans itu ada. Bahkan sebenarnya saya sendiri kan kemarin dari Bu Hernawi Tulan bilang saya, itu kamu harus bisa loh ya, nyari siapa yang mau jadi eselon 1. Bu Made udah terlanjur pensiun. Ya. Saya juga bingung nyari siapa. Ini kan kita harus ada, pokoknya kamu dosa kalau kamu nggak bisa nunjuk. Waduh. Ketika bagus tanya banget Pak Menteri gitu ya, Pak Menteri harus ini. Nah, saya bingung juga ini siapa kandidatnya gitu. Ini kan harus tadi Bu Made katakan, orang yang bisa menunjukkan bahwa ketika kita ditanya urusan pekerjaan PUPR, itu paling tidak kita bisa memberikan pendapat atau juga bahkan memberikan kontribusi untuk kegiatan itu yang harus lebih memang dari pria. Itu tantangan kita para perempuan ya Bu Made ya. Jadi kita ini harus lebih, karena kalau kita sama, ya kita pasti sudah secara hukum alamnya sudah kita harus kalah juga gitu loh. Jadi ketika kita mau ya harus lebih. Makanya saya sangat senang ini Mbak Rachel tadi udah bikin tadi pemberdayaan lah mungkin seperti itu ya bahasa ininya ya. Tadi woman leader apa tadi ininya istilahnya Girls can lead. Leadership, ya. Oh, Girls can lead. Girls can lead. Can lead, ya kan? Girls can lead. Ya, saya kira bagus sekali gitu loh. Bisa seperti itu. Tapi harus jangan jadi konsep yang hanya di awang-awang, tapi coba kita lebih membumikan gitu ya. Sehingga tadi di dalam semua aspek, apakah ini di publik atau dia di private gitu ya, bisa membangun perusahaan sendiri atau juga di private company ya, itu dia memang betul-betul terpilih bukan karena dia cantik seksi, tapi karena pemikirannya, karena dia memang layak menjadi seorang pemimpin. Itu yang paling penting. Di PUPR juga gitu. Memang layak karena menjadi pemimpin karena dirinya. Karena ininya, karena pemikirannya, karena kontribusinya gitu. Ya maaf aja tadi yang kayak di anggota DPR gitu, orang kan sekarang masih banyak pilih karena cantik. Gitu. DPR ya. Saya setuju sih, saya representasi itu satu hal, tapi di satu sisi juga kalau misalnya kita belajar tentang politik representasi perempuan, penting juga untuk substansi itu, karena banyak perempuan yang maju pun bukan berarti mereka mewakili isu-isu perempuan.
Seperti contohnya kan banyak RUU yang terkait support terhadap perempuan juga sampai sekarang masih belum disahkan gitu di DPR. Dan mungkin kayak banyak juga isu-isu kayak kekerasan seksual dan lain sebagainya, itu belum ada aturan-aturan yang cukup melindungi di Indonesia. Jadi memang sejujurnya dari segi angka sebenarnya bertambah dari periode yang sebelumnya dari 17% menjadi 20% gitu ya. Tapi sampai sekarang pun masih tetap saja belum bisa representatif terhadap isu-isu perempuan. Padahal berdasarkan data banyaknya perempuan di kepemimpinan itu justru mendukung juga isu-isu lain seperti kesehatan, isu tentang kesehatan anak, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya aim kita ke situ sih, bukan hanya angka, tapi juga isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, kesejahteraan keluarga, itu bisa semakin disupport. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari beberapa partisipan ini, Bu, dan silakan. para narasumber, Mbak. Ya. Ini utamanya mungkin buat Bu Made sama Bu Prof. Anita, bagaimana motivasi staf wanita untuk maju kalau pemikirannya masih masuk kantor aja jam 9 sampai jam 5, itu aja. Terus tadi kan Ibu juga sudah sempat menjelaskan kenapa pilihan itu bukan karena diskriminasi, tapi juga karena kemampuan seseorang. Ya, ini kan kadang-kadang masih dianggap sebagai diskriminasi gender. Nah, itu kan harus diluruskan gitu pandangan itu, Bu. Monggo, Ibu. Mbak ini Made juga dulu, bisa, saya dulu. Monggo Bu Made dulu. Monggo, Mbak bicara dulu, Bu Made nih. Iya, Made dulu. Baik, mohon maaf nih Bu Sekjen. Jadi tadi motivasi ya. Kalau saya pertama itu misalnya ini jam kantor tuh jam 8. Jadi saya selalu berusaha semaksimal mungkin sebelum jam 8 sudah di kantor. Artinya dengan tindakan kita bisa memotivasi teman-teman yang ada di kantor, jadi staf. Kemudian juga saya sering mengadakan ini semacam gathering gitu, diskusi kecil-kecil, dan pendapat mereka ya udah kalau memang sepakat, walaupun tadi seperti Bu Anita sampaikan kadang-kadang kita tidak sepakat ya, tapi kalau memang sebagian besar sepakat kita akan lakukan itu. Artinya mereka akan termotivasi. Nah, kalau ada kesempatan untuk mereka naik ataupun mereka ada kesempatan belajar keluar, pasti saya usulkan dan saya support. Jadi pertama kalau dari segi masalah kerja itu saya akan lebih awal ataupun nanti lebih akhir ke kantor. Mohon maaf nih Bu Anita. Kemudian juga dari segi apa nih? kok gaya sekali. Enggak, tapi memang itu yang saya lakukan. Kemudian juga pada waktu nanti diskusi mereka diberi kesempatan untuk bicara. Jadi kan tadi tidak harus Bu Anita juga tidak harus dari performance atau dari penampilan yang diutamakan, tapi apa yang ada di kepalanya atau di pikirannya yang bisa berkontribusi terhadap kemajuan kita. Nah, itu yang mungkin kita bisa gunakan sehingga mereka akan termotivasi terus untuk bisa melakukan yang terbaik. Mungkin begitu, Mbak. Monggo. Monggo untuk Bu Anita, dan mungkin juga Mbak Rachel bisa berbagi sedikit mengenai cara pandangnya, barangkali agak beda. Monggo Bu Prof. Anita. Ya, saya kira satu poin tadi soal ada lebih dulu dan pulang akhir itu saya kira ya memang hal yang pertama barangkali memberikan teladan ya. Bagaimanapun seorang pemimpin itu bedanya dengan kepala, ketua, itu kan bedanya harus ada followers. Maka kita harus bisa menjadi role model. Nah, menjadi role model ya kalau di pegawai negeri ya terpaksa kadang-kadang ya apa ya namanya, kalau saya sih cuek aja, pokoknya saya datang duluan pulang akhir gitu, tidak terlalu ngeribetin dengan orang. Misalnya staf saya datang belakangan, ini paling saya cuma bilang kalau dia datang lebih pagi dari saya, waduh kayaknya sebentar lagi hujan badai nih.
Saya biasanya agak dengan bergurau. Saya tidak terlalu ngapain dia tuh ya nggak pernah. Saya nggak pernah apa namanya nih. Tapi satu hal kita juga harus bisa mencontohkan bagaimana bahwa kalau kita berbuat lebih gitu ya, itu juga harus kita beri apresiasi gitu, reward itu harus kita lakukan gitu. Karena saya lebih senang rewarding ya, punishment itu kalau saya nantilah gitu. Maksud saya kalau memang sudah keterlaluan gitu, pelanggaran peraturan itu kompromi saya. Pelanggaran peraturan ya. Tapi kalau tadi kan kadang-kadang kalau yang perempuan minta diberi pengertian kalau anaknya masih kecil, butuh ini, butuh itu. Tadi Bu Made udah bilang di sini ada TPA. Jadi saya kira ya memang apa ya tadi kepatuhan pada peraturan itu tetap harus kita tegakkan. Jadi kalau ada yang misalnya dengan dalih sesuatu kemudian maaf gitu ya melakukan pelanggaran terhadap administrasi yang ditujukan untuk keuntungannya, saya no kompromi untuk itu. No kompromi itu. Tapi kalau yang tadi soal waktu masih bisa ini, karena dia memang kesulitan mengatur sekolahnya, rumahnya jauh, sekolah anaknya, dia harus mengantar, itu saya biasanya agak toleransi tuh yang ya. Nah, yang lain barangkali yang perlu juga barangkali gini, yang saya katakan tadi, kita itu kalau di Indonesia pada umumnya, tapi saya meyakini bukan hanya di Indonesia masih mendingan. Saya juga ke Belanda, orang Belanda juga bilang nggak banyak juga dia yang bisa naik menjadi pemimpin juga nggak terlalu ini. Artinya kita so-so aja lah. Kita kan kadang-kadang merasa sepertinya di Indonesia jauh, ya enggak juga orang Barat yang merasa ini juga coba di Amerika mungkin nggak terlalu jauh gitu dengan kita sebenarnya. Kalau Jepang apalagi tuh. Jepang itu nggak terlalu banyak perempuan bisa di ini. Jadi artinya gini loh, bukan itunya yang harus kita tunjukkan. Yang kita harus tunjukkan staf juga adalah bagaimana kita bisa tadi, kita tidak kalah loh dengan pria. Misalnya kita beri tugas kepada anak, pada staf kita 5 orang, 3 pria, 2 wanita. Nah yang wanita ini harus bisa menunjukkan bahwa saya mampu melebihi para pria itu. Dengan begitu terus akhirnya kan kita bisa, kalau ada kesempatan ini mau berperjakat, siapa yang kita pilih? Si ini aja, yang wanita nggak ada masalah, kalau saya nggak ada pria, nggak ada wanita. Pokoknya kalau dia menunjukkan komitmen penyelesaian pekerjaan bagus, kenapa tidak dia yang kita pilih? Gitu loh. Jadi tadi, menurut saya gitu ya, kalau bagaimana kita bisa mendorong, ya kita tunjukkan, kita juga perempuan kok bisa, nggak usah kamu perempuan juga nggak bisa, gitu. Saya lah ya, bagus tuh. Tadi termasuk yang sekolah-sekolah tanyain deh, bekas-bekas staf saya termasuk Bu Made tadi kan bilang, saya juga untuk yang sekolah, kenapa harus membedakan? Nggak ada beda pria dan wanita gitu. Sekolah, ayo sekolah, semua didorong. Ya kadang-kadang yang mengecewakan gitu, yang mengecewakannya udah didorong sekolah-sekolah. Saya ketemu staf saya yang dulu waktu dia eselon 4-nya tuh, wah pokoknya bright banget, dia bagus, dia ini. Ternyata begitu punya anak satu, udah mulai tuh. Ketemu saya, orang Puskim kan, saya dari Puskim. Katanya, kenapa kamu kok sekarang kelihatannya enggak ini? Suami saya maunya begini Bu, saya walah kata saya. Dia kan harusnya bisa mengatur gitu loh. Padahal dia dulu sangat ini, saya berapa kali saya bilang ini harusnya dia bisa menjadi pemimpin PUPR masa depan karena dia orangnya gitu apa ya, menunjukkan semangat yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi sekali lagi tadi Bu Made bilang kompromi, makanya kalau memilih suami jangan karena cakepnya, jangan karena ini, cari saja sportif ya Bu ya. Iya yang mau bergandengan tangan menjadi partner gitu. Iya betul, itu juga kayaknya penting itu. Iya nggak usah cari yang kaya, nggak usah cari tapi yang mau berpartner. Mengarungi kehidupan bersama-sama, ya kan? Jadi nggak perlu kita apa ya namanya dapat suami cakep juga paling kita lihat cuma sebentar, ya toh? Iya. Yang banyak malah lihat orang lain dia, banyak susahnya kita.
Ya kan? Iya. Monggo Mbak Kaya Rachel juga, mungkin kaya juga ada bukan jadi tambahan. jaminan, dia kaya, dia merasa dia bisa punya istri juga malahan. Bisa Waduh, bahaya, menghidupi, Bu. ya malah repot kita kan. Jadi yang penting Iya, cari Bu. partner untuk menjalani kehidupan bersama-sama kita gitu. Itu yang Ya. paling penting. Dan saya kira teman-teman yang perempuan-perempuan, saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada pembedaan gitu. Cuman karena teman-teman kita yang perempuan juga banyak yang membatasi diri, akhirnya tadi yang kesempatannya seharusnya banyak jadi terhambat karena teman-teman sendiri. Jadi sepanjang Anda bisa menunjukkan bahwa Anda mampu menjalankan tugas dengan baik dan juga bisa menjalani jadi istri dan ibu yang baik, saya kira terus majulah. Dan UPR tidak ada kok pembedaan. Amin. Ya, tidak ada pembedaan. Iya. Ya, saya kira tidak ada. Pak Menteri tidak bisa melawan, tidak memilih Bu Made misalnya gitu. Tidak bisa karena Bu Made menunjukkan bahwa saya dikasih tugas di mana aja saya jalankan. Mampu, gitu. iya. Jadi kepala balai mampu. Jadi ini yang bikin kepala mumet di sana bisa mengatasi. Nggak apa-apa. Itu berarti kan pimpinan nggak bisa menolak untuk memilih kita. Itu no matter you are woman apa man, itu male or female, nggak ada masalah. Itu saya kira kalau dari saya. Jadi ya tipsnya apa? Untuk mendorong staff, terus saja do your best. Pasti akan satu saat akan tiba masanya Anda yang terpilih menjadi pemimpin. Siap, Madam. Siap, Prof. Anita. Nah, ini mungkin Mbak Rachelnya mau gatel nih. Mbak Rachel mungkin mau nambahin? Oh iya, saya rasa dari Bu Anita sama Bu Made udah cukup merangkum banyak ya. Mungkin dari saya lebih ke kalau misalnya soal memotivasi diri sendiri, kembali lagi ke komitmen awal dan passion. Mungkin buat teman-teman mengingat lagi kenapa sih waktu itu mendaftar sebagai ASN di Kementerian PUPR. Karena kalau kita kembali melihat itu, jadi teman-teman sadar bahwa, oh ya saya sudah berjalan sejauh ini loh, dan saya mencapai titik ini, perjuangannya juga banyak, melalui banyak tahapan, akhirnya bisa masuk, dan itu merupakan amanah dan tanggung jawab. Jadi mungkin pertama mengingatkan kembali diri kita untuk ke komitmen awal kita. Dan yang selanjutnya kalau terkait kepemimpinan, kan sebenarnya spektrum itu setidaknya ada 4, dan yang paling dasar itu sebenarnya kepemimpinan terhadap diri sendiri. Jadi sebenarnya mau lingkungan sekitar atau pemimpin juga udah sebaik apa atau memberikan kesempatannya sebenarnya juga sudah banyak, tapi kalau dari diri kita tidak memotivasi diri sendiri untuk maju, itu juga akan sulit gitu. Dan kembali lagi ya sebenarnya pada akhirnya jangan melihat bahwa saya perempuan, jangan pernah itu dijadikan alasan untuk nggak maju gitu, nggak mau maju. Tapi lebih ke ya saya sebagai pribadi, saya tahu kemampuan saya dan saya mau push diri saya untuk bisa jadi lebih baik dari diri saya yang sebelumnya gitu. Itu aja sih mungkin dari saya. Oke. Wah, ini bincang-bincangnya seru banget sebenarnya, bisa sampai lama, tapi kayaknya waktunya ya habis ya. Soalnya sudah mau mulai buka puasa nih. mau siap-siap Bu, mau masak-masak dulu. Baiklah, ini mungkin kesempatan kita ya, sepertinya sampai ini kita closing statement aja kalau gitu ya teman-teman, biar bisa langsung habis ini melaksanakan tugas-tugas lainnya, tugas-tugas di rumah lainnya. Jadi ada beberapa, tadi kan kita udah diskusi panjang alfa itu apa, jadi ternyata ya tidak selalu dia harus dominan, tidak selalu juga dia harus mengalahkan orang lain, tapi ya karena dia bisa menggerakkan potensi leadership di dalam dirinya dan juga bisa menyeimbangkan antara beberapa sisi kehidupan yang semuanya kita sebagai manusia punya tugas dan tanggung jawab di sana, sehingga alangkah baiknya memang kita bisa tidak hanya memimpin tapi juga memanage bagaimana keseimbangan itu terjadi. Dan ada beberapa tips tadi yang sudah diberikan dan banyak sekali masukan dan juga wejangan dari Prof. Anita dan juga dari Bu Made, dari Mbak Rachel juga kita dapatkan beberapa ide-ide segar yang mungkin bisa kembali lagi ke fitrahnya kita masing-masing supaya bisa lebih mengerti role kita. Jadi ya mungkin itu aja kali yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Nanti kita ketemu lagi dengan tema-tema yang seru-seru dan menarik lainnya dari SDA Muda. Monggo Mbak Tania atau dari host ada yang mau take over? Silakan. Oke, makasih banyak
Profesor Anita, Bu Made, Sama. Rachel, sama Mbak Vicky yang sudah memfasilitasi kita semua. Sebelum kita tutup, ini ada ala-ala mata Najwa gitu, tapi ini mata Bu Fani nih. Buatan Bu Fani nih, Perempuan dan Refleksi. Mungkin Bu Fani mau membacakannya? Apa Fani? Bu Fani, Madam, oke. Boleh Madam diceritakan hasilnya? Apa hasil karya tulisannya Perempuan dan Refleksi? Di mana ya? Ini ya. Waduh, Pokja. Salah. Sorry. Terlalu sibuk bekerja yang ini. Mantap. Masih ngerjain Pokja. Mari. Mungkin sedikit closing, Bu. Perempuan dan refleksi. Indonesia pernah memiliki yang sosoknya tak lekang oleh waktu dan sungguh baik untuk menjadi inspirasi. Kartini. Ia dikenal dengan feminism movement yang berhasil diinisiasi. Gerakan yang terus berkembang pada era Orde Baru termasuk momen struggle dalam political arena yang syarat aksi. Berlanjut pada reformasi era di mana gerakan ini menolak isu perempuan dan opresi. Kemudian Indonesia meratifikasi perjanjian global via UN Konvensi untuk turut ikut dalam mempromot gender equality dan mengeliminasi diskriminasi. Tidak sampai di situ. Indonesia juga memiliki Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender untuk diadop oleh seluruh kementerian lewat strategi dan policy. Juga RPJPNN 2005 sampai 2025 sebagai acuan pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan agar dapat terrealisasi. Perempuan kini refleksi Kartini dan emansipasi. Konsep emansipasi melawan budaya patriarki atau doktrin media dalam hegemoni yang intinya mendobrak tradisi. Konsep upaya pembebasan perempuan dari segala bentuk diskriminasi atau praktek-praktek yang menempatkan perempuan dalam kelompok subordinasi. Perempuan kini harus bisa menunjukkan prestasi walau bekerja di mana kaum laki-laki mendominasi. Tapi tunggu. Sungguh jangan juga lupa pada fitrah yang terkonstruksi, perempuan juga membawa misi membangun peradaban dan generasi. Maka Indonesia dalam pembangunannya perlu strategi dan elaborasi, serta kolaborasi kekuatan perempuan dan laki-laki dalam bingkai gender equity dan equality. Demikian Ibu, terima kasih. Wow, oke. Madam, ini sangat menggugah sekali dan sangat didukung dengan fakta-fakta yang ada. Terus untuk teman-teman kita semua, kalau bisa semuanya on screen, aku nanti print screen, kan pas mau difoto aja langsung pada nongol. Iya malah kata. Ya, Bu Anita, Bu Made, Mbak Rachel izin kita foto ya. Oke, siap semuanya. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, one more. Oke, siap. 1, 2, 3. Siap. Oke. Mungkin terakhir dari Prof. Anita, Bu Sekjen, ada yang terakhir banget nih. Oke, jadi ini adalah hal yang baik. Satu berkah dari musibah COVID-19, kita menjadi terbiasa dengan dialog semacam menggunakan media ini. Sebelumnya mungkin sudah, tapi terbatas. Kalau sekarang kita menjadi terbiasa, termasuk saya. Jadi harapan saya hal-hal seperti ini bisa kita tumbuhkan di Kementerian PUPR untuk bisa saling berdialog, berkomunikasi, agar kami yang tua-tua memahami apa yang diinginkan oleh para adik-adik muda, ya, dan terus berkarya untuk adik-adik muda. Masa depan PUPR di tangan Anda juga. Jadi terus be healthy, be happy, dan do your best for our institution. Thank you. Bye. Ya, makasih banyak, Madam. Oke. Sarangi, Madam. Monggo ibu-ibu, mungkin sudah waktunya kita udah harus siap-siap buat buka puasa. Semoga sehat selalu ya, Ibu. Ya, mohon pamit. Ada. Ya.
kasih. Kasih. Mbak Abigail gimana di London? Jam piro di sana? Oh, sekarang jam 11 siang, Oh, Mbak. oke. Jadi masih waktu masih panjang ya. Iya, lanjut nih. Nggak terganggu kan ya kuliahnya kita? Oh, enggak sama sekali. Udah masuk masa nulis disertasi kok. Oh, Dan- oke, udah. Iya. Oh, siap. Udah tesis berarti. Iya. Aduh, semangat banget di sana. Terima Tapi kalau di kasih. sana ini lagi apa nih? Lockdown sama sudah hampir 2 bulan di rumah. Sama juga. Oh gitu. Oke. Iya. Iya, aduh telat banget informasinya. Nggak Wow. boleh keluar Heeh. kecuali untuk olahraga, misalnya ke taman atau beli barang kebutuhan sehari-hari gitu. Oh, oke, tapi nearby kan, deket kan? Ya, nearby 15 menit 10 menit jalan kaki. Oh, oke, siap. Aduh, semoga sehat-sehat selalu di sana Mbak Abigail. Terima kasih banyak juga Ya. atas kesempatannya. Dan sukses juga buat Semua stay healthy ya. Amin, Bu. Ibu. Terima kasih Bu Made. Stay healthy, Oke, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, aduh Mbak Abigail makasih banyak ya udah Iya, ngomong. sama-sama. Terima Sukses kasih buat semuanya. Lead. Terima kasih. Saya pamit ya. Siap, Oke, ditunggu lagi ya, pamit kegiatan-kegiatannya. ya, Mari, pamit Bu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, semua. Cak 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 cak. Semua. Udah semua, dadah. Dan Mbak Penny. Dah bos, ku pamit. Gue udah mau buka puasa.